Pak Satya, kita tahu bahwa sepanjang tahun 2025 ini pemerintah cukup gencar melakukan berbagai upaya untuk bisa mewujudkan ketahanan hingga swasembada energi. Nah, menurut kacamata Anda sudah sejauh mana sih implementasinya? Apa sudah cukup konsisten dan sesuai dengan target? Kalau saya melihat perjalanannya ya, karena kalau kita berbicara ketahanan energi, itu ada 4 prinsipal di dalamnya. Jadi satu, itu menyangkut ketersediaan daripada supply. Ya, bagaimana kita bisa memberikan supply terhadap kebutuhan yang ada. Yang kedua, itu adanya infrastruktur yang bisa membawa energi itu sampai kepada konsumen. Yang ketiga, semuanya harus dilaksanakan dengan cara yang environmentally friendly. Lantas yang keempat yang tidak kalah penting di sini adalah bagaimana orang menjangkau harga energi itu, jadi affordability. Ya. Nah itu menjadi PR daripada pemerintah yang saya lihat kebetulan produk daripada Dewan Energi Nasional periode saat ini sampai dengan nanti Desember akhir 2025 itu adalah salah satunya adalah kebijakan energi nasional. Nah, di dalam CAN itu memang ada revisi-revisi, Mbak. Karena CAN yang lama yang dijadikan peraturan pemerintah 79 tahun 2014, itu pendekatannya waktu itu masih dianggap tidak sesuai dengan kenyataan saat ini. Setelah dilakukan adjustment gitu kira-kira, maka capaian daripada energy mix atau bauran daripada energy mix di dalam CAN yang lama itu terkenal sekali harus 23% di tahun 2025. Nah, itu sudah kita revisi, ya, kita revisi menjadi 17 hingga 19. Jadi skenario rendahnya 17%, skenario tingginya adalah 19%. Nah, itulah yang menjadi kompas kita. Jadi kebijakan energi nasional itu kan menjadi kompas kita, arah kita yang kita lihat. Nah, kalau kita melihat capaian di tahun 2025, kalau kita berbicara EBT cukup luar biasa menurut hemat saya. Karena kalau kita melihat trennya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, mungkin capaian tertinggi itu ada di tahun 2025. Oke. Ya, kira-kira kalau persentasenya itu hampir 16%, jadi sekitar 15,85%. Di semester pertama aja sudah mencapai 14,5. Sekarang kalau kita hitung sampai bulan Oktober sudah hampir sekitar 16% tadi. Jadi menurut saya itu cukup bagus di sektor energi baru dan energi terbarukan dalam konteks bauran energinya. Dalam kemajuan yang bisa dikatakan cukup signifikan tadi, Pak, tapi upaya-upaya apa yang harus digenjot lagi supaya bisa tetap mempertahankan konsistensi dan juga memperkuat kebijakan energi ke depannya, Pak? Ya, kita harus, kalau kita berbicara mengenai konsistensi ya, bahwasanya kita mempunyai rencana yang implementatif, itu adalah rencana umum pembangunan tenaga listrik atau RUPTL. RUPTL tahun 2025 hingga tahun 2034 itu memberikan roadmap. Ya, roadmap apa sih yang mesti dilakukan? Karena kalau kita melihat campuran daripada energi hijaunya dalam arti kata campuran energi baru ataupun juga energi terbarukan, itu cukup lumayan, hampir sekitar 60% di dalam RUPTL itu. Sehingga ke depan, maka yang kita genjot itu tentunya pembangunan sebagaimana yang digariskan di dalam roadmap RUPTL tersebut. Misalkan bagaimana kita menambah kapasitas. Kalau saat ini yang pesat sekali kan PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya. Nanti geotermalnya juga tentunya juga akan digenjot ke arah yang lebih besar lagi install kapasitinya. Begitupun pula nanti mikrohidro dan hydropower, ya itu juga bahkan di dalam kebijakan energi nasional kita yang tadi saya sampaikan di depan itu sudah disebutkan bahwa tahun 2032 itu juga ada energi baru yang harus sudah on stream, itu adalah energi nuklir. Ya, mereka harus on stream, kapasitasnya sekitar 250 megawatt kali 2, jadi hampir sekitar 500 megawatt. Ini kan berarti arah yang sudah cukup positif karena kita lihat pertumbuhan ekonominya juga insya Allah nanti akan membaik. Di dalam senario RPJPMN kita itu kan kita akan mencapai 8% di tahun 2029 ya, sehingga nanti tren pertumbuhan ekonominya naik kan otomatis demand daripada energinya juga nambah. Nah, kalau demand-nya nambah, bagaimana supply-nya?
Nah, supply-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dari sisi energi bersih, penggalakan untuk PLTS, untuk bahkan nanti ada hydrogen, itu juga bisa masuk di dalam di dalam senario itu, geothermal ya, bahkan beberapa saat yang lalu ada hydrogen yang dari geothermal, jadi green hydrogen. Itu juga dikembangkan di Indonesia. Nah, dan lagi yang masih fosil tetapi juga kita kategorikan bersih, itu adalah gas atau natural gas. Itu misalkan alat moda transportasi yang berubah dari berbahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Itu juga menjadi satu senario ke depan yang kita akan lakukan. Tadi Anda katakan PLTS ini peningkatan cukup tinggi ya Pak? Ya. Dan kalau kita melihat kebutuhan daripada listrik yang meningkat ya. Jadi jangan salah, nanti kalau pengembangan ke depan dengan adanya data center misalkan ya, itu kan otomatis kita membutuhkan banyak sekali kebutuhan energinya. Smelter ya, processing untuk mineral kita, itu juga membutuhkan kapasitas daripada energi yang cukup besar ya. Di samping itu reliable dan juga stabil. Nah, itu kan juga persyaratan-persyaratan yang mereka inginkan ya. Bahkan negara tetangga sendiri sudah menyiapkan diri untuk lebih memperbanyak kapasitas daripada PLTS-nya. Karena dia ingin mempromosikan green power lah di sana ya. Nah, kita tidak mau ketinggalan ya, karena kita minta supaya data center itu jangan direbut ditaruh di Singapura, tapi juga harus bisa di Indonesia. Tetapi satu-satu upaya adalah kestabilan daripada energi itu sendiri, karena kalau data center, namanya data center kan tidak bisa blackout. Ya, itu kan tentunya juga membutuhkan supply yang cukup stabil. Nah, itu yang menurut senario kami itu kita lihat bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi demand itu akan betul-betul dipenuhi. Nah, kita juga melihat adanya pertumbuhan industri ya. Penurunan industri otomatis juga akan makan energi. Hanya sekarang itu ada satu cara gitu, bahwa kita harus mengedepankan energi efisiensi. Ya, karena energi efisiensi itu dengan kapasitas yang sama ya, tetapi energi yang digunakan itu lebih relatif kecil. Nah, jadi saya ambil contoh misalkan kayak bolam lampu ya. Kalau dulu kita menggunakan 100 watt yang besar ya kan. Nah, sekarang ini nyalanya bisa 100 watt, tapi sebetulnya watt yang dibutuhkan hanya sekitar 5-10. Itu kan berarti efisien, sehingga dia tidak makan banyak, tidak lahap energi, tetapi dia memberikan satu produktivitas yang tinggi. Nah, ini tentunya seiring nanti dengan pertumbuhan daripada energi itu sendiri. Bagaimana kita mensuplai energi yang cukup stabil, reliable, dan jangka panjang. Stabil.